sehat dan semangat. Ini di penghujung akhir modul ya. Iya, modulnya sudah terakhir ya Bu ya. Dulu di awal gimana ya tugasnya bagaimana, mungkin Bu Ita gambarannya belum ada, tapi sekarang gimana rasanya di akhir modul ini? Sudah merasa plong dan senang Bu ya, bisa melewati semua perjalanan ini. Akhirnya selesai juga gitu ya Bu ya. Tapi ada sedikit, saya itu kurang enaknya gini Bu, saya itu merasa sudah di akhir ya, kita setelah ini sudah pendampingannya tinggal satu lagi, terus komunikasinya pasti akan berkurang. Nah itu yang merasa gimana gitu menurut saya itu, kalau kita ini kan komunikasinya masih terjalin ya Bu ya, karena masih menanyakan tugas, menanyakan kegiatan yang akan dilakukan, tapi setelah ini kan yang dibahas kan sudah berkurang, jadi mungkin interaksi kita pasti juga akan berkurang. Tapi saya yakin meskipun interaksi berkurang, kita bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi, tetap bersilaturahmi, tetap berkomunikasi itu ya. Kalau ketemu di jalan kita bisa saling sapa. Tidak terputus komunikasi. Iya, betul sekali. Tak terasa di pendampingan individu 5 ini sudah menyelesaikan banyak hal, banyak kegiatan yang kita lalui bersama murid-murid, bersama ibu kepala sekolah, bersama bapak ibu guru di sini. Tenang sih rasanya. Bu Ita, fokus pendampingan kali ini adalah tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak kepada murid. Dan kali ini juga akan berdiskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 kemarin. Nah, di sini Ibu Ita bisa berbagi ke rekan sejawat. Nah, Ibu Ita, tema pendampingan kali ini adalah rancangan program yang berpihak kepada murid, dan juga ada penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Ibu Ita, proses selama 1 bulan ini apa saja yang sudah dilalui? Seperti biasanya apa saja? Tentunya saya belajar lewat angkatan udara Bu ya. Masih bersama instruktur Bapak Fasil, Pak Edi, juga dari pengajar praktek Bu Devi, juga dari teman-teman CGP lainnya. Saya belajar melalui LMS, tentunya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, dan di modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, dan di modul 3.3 di akhir ini tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Dan rasanya di modul 3 ini memang agak berat, tapi memang ilmunya benar-benar wow begitu luar biasa. Ya memang betul Bu, di modul 3 ini memang tujuannya adalah membuat suatu program yang di sekolah. Memang untuk pembuatan program ini lebih mudah, kalau menurut saya nih, itu lebih mudah daripada menjalankannya, karena program itu kita pasti punya banyak ide, apalagi kita sudah mendapatkan materi dari modul 1, modul 2. Nah, dari materi modul 1 dan modul 2 pasti tercipta sebuah ide. Nah, ide tersebut kemudian dirangkum jadi satu, menjadi sebuah program. Nah, itu lebih mudah menurut saya nih. Tetapi karena saya sudah melaksanakannya nih, ternyata itu melaksanakan dan konsisten melaksanakannya itu yang lebih banyak tantangannya. Nah, semoga Ibu Ita bisa melaksanakannya dan konsisten dalam menjalankan program-program yang sudah ada di angan-angan nih. Sudah diprogram ya, sudah direncanakan, dan nantinya program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu Ita, terima kasih
telah melaksanakan kemarin aksi nyata 2.3 nggih. Saya lihat sudah membuat video observasi juga dengan rekan sejawat ya. Terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, tugas-tugas di RMS sudah dikerjakan dengan baik. Mungkin di sela-sela kegiatan kemarin Agustusan padat merayap ya Bu ya, Ibu Ita sudah bisa membagi waktu ya dengan baik. Terima kasih. Oh iya, selanjutnya, nah ada penerapan aksi nyata Bu dari modul 3.1. Nah penerapan di sini pada aksi nyata modul 3.1, Ibu Ita tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui RMS, tapi Ibu Ita hanya mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama pendamping pada saat pendampingan individu, yaitu saya selaku pengajar praktik, sehingga nanti terbentuklah suatu penerapan dari aksi nyata modul 3.1 ini. Nah, bisa dimulai nggih untuk diskusi dari pengalaman Ibu Ita nggih. Nah, Ibu Ita berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Ita lakukan kemarin nggih, bagaimana dari hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Ita? Tentunya pengambilan keputusan ini didasarkan pada tak lepas dari pemanfaatan aset yang ada di sekolah, tentunya yang tetap berpihak kepada murid. Dengan melakukan pemetaan ini, nanti kita bisa mengidentifikasi apa sih kekurangan di sekolah kita, dan informasi-informasi yang kita dapatkan itu menjadi acuan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya semua itu tetap berbasis kepada kekuatan yang ada di sekolah. Kalau dulu kan mungkin banyak orang berpikiran kalau membuat program itu yang belum ada apa. Nah itu yang dipikirkan, karena yang dipikirkan adalah berbasis kekurangan. Tetapi kan kita rubah mindset kita ya Bu ya, kita rubah menjadi berbasis kekuatan. Asetnya apa saja di sekolah yang bisa dimanfaatkan, kemudian asetnya apa saja yang bisa kita gunakan untuk sebuah program. Nah memang betul Bu, itu yang harus kita rubah dalam membuat program yang ada di sekolah. Nah yang kedua Bu Ita, apa hal yang menurut Ibu Ita masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Kalau di sekolah ini yang perlu dikembangkan itu salah satunya adalah aset sosial Bu. Karena di lingkungan sekitar sekolah ini terkenal ada seperti dunia industri kecil-kecilan, jadi memang itu perlu diperkenalkan UMKM-nya kepada anak-anak. Jadi kerjasama antara sekolah dengan aset sosial itu perlu ditingkatkan. Barangkali nanti sekolah perlu mengundang sebagai narasumber di sekolah supaya anak-anak bisa mengenal seperti itu. Berarti ada ide baru ya, mendatangkan narasumber dari luar, kan gitu ya. Nah, memang itu sebuah inovasi baru yang perlu dikembangkan. Mungkin anak-anak bisa tahu gitu. Apa yang menurut Bu Ita mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Menurut saya tetap menjalin kolaborasi Bu dari berbagai pihak, dengan kita mendengarkan masukan, saran, kritik dari orang lain, itu tentunya dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Jadi tidak memandang dari salah satu pihak saja. Kemudian dari informasi, dukungan, itu perlu kita kumpulkan, kita analisis supaya dalam pengambilan keputusan itu lebih akurat dan tidak merugikan banyak pihak seperti itu. Memang perlu pertimbangan yang matang. Kita harus benar-benar kita pertimbangkan bagaimana pengambilan keputusan tersebut tidak merugikan orang lain ya. Betul sekali itu.
pengalaman yang terjadi Bu, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid ataupun dengan rekan sejawat. Tentunya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak sering dialami Bung Ge, hanya saja istilahnya dilema etika. Nah ini yang baru saya kenal istilah ini Ge, ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah dilema etika ini tentunya saya berhadapan dengan murid ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas. Anak ini tampak tidak semangat, fokusnya kurang. Nah, tetapi ketika mengikuti pembelajaran mata pelajaran lain, kan kalau di SD ada olahraga, ada agama, pendidikan terpisah. Nah, itu ternyata berbanding terbalik. Perilaku mereka justru meningkat ketika mengikuti pelajaran lain, barangkali secara olah geraknya mereka lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dibandingkan hanya diam, duduk mendengarkan materi di dalam kelas. Jadi dilema etikanya seperti itu Bu, ada murid yang mungkin pengetahuannya ketika di kelas dan di luar kelas itu berbeda. Jadi saya mengalami dilema etika dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Ya memang setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kompetensinya di bidang ini dan di bidang yang lainnya itu memang seperti kalau sudah menjadi profesi ya Bu ya, seorang dokter apabila diberikan materi apa itu di instruktur apa itu membuat rumah bangunan itu kan pasti nggak bisa. Kalau dibalik juga seperti itu. Kalau yang biasa membuat bangunan itu kalau materi kedokteran juga tidak bisa. Nah itu kan memang memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, pelukis kalau dia mahir sekali melukis, tapi dia kalau menyanyi tidak bisa. Penyanyi juga seperti itu. Dia menyanyi mahir, tapi ketika melukis tidak bisa. Sama-sama di bidang seni. Ya, memang kita itu harus gimana ya? Harus bisa memahami murid. Memang murid itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi kalau kita bisa melihat murid yang sudah lulus ya Bu, murid yang juara 1 dengan yang tidak pernah mendapatkan juara, itu belum tentu kesuksesannya itu ditentukan oleh peringkat kelas. Ngaten nggih Bu nggih, itu memang sudah faktanya seperti itu. Nah, dari fakta itu maka dibuatlah kurikulum yang kurikulum merdeka yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu Ita, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3.1 kemarin? Saya merasa sudah sesuai Bu, karena saya juga sedikit demi sedikit belajar dengan mempertimbangkan ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip dan 9 langkah pengujian yang memang dalam pelaksanaannya tidak kaku, namun dari melihat 4 paradigma, prinsip dan langkah-langkah itu memang benar dalam pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Memang semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengambilan keputusannya harus kita mantapkan, kita lihat dari sisi apa hal yang menurut Ibu Ita masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan. Tentunya setelah pengambilan keputusan saya membutuhkan observasi untuk mengukur keefektifan apakah keputusan yang saya ambil tadi sudah tepat atau belum, sehingga nanti bisa dijadikan bahan refleksi di dalam mengambil keputusan pada saat ada masalah berikutnya. Memang di
akhir kita harus merefleksikannya, yaitu seperti kegiatan kita di Lokakarya. Setiap di akhir kegiatan Loka kita pasti akan melakukan refleksi. Nah, dulu itu saya itu belum begitu mengenal refleksi ya Bu. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, maka saya berusaha setiap kegiatan pasti akan saya refleksikan. Memang itu pelajaran yang berharga sekali. Pendidikan guru penggerak banyak sekali pelajaran yang akhirnya saya ambil dan saya terapkan di pembelajaran saya. Mungkin kita nanti kedepannya setelah selesai guru penggerak mendapatkan sertifikat, dapat antrian kepala sekolah. Nah ini gongnya. Bu Ita kemarin sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid. Sudah ya Bu ya? Sudah. Apakah Ibu Ita sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di sekolah ini Bu? Saya sudah membuat programnya dan rasanya itu tidak sabar ingin segera diterapkan ya, diterapkan, ya. Apa bentuk program yang sudah Ibu Ita kemarin? Dari kegiatan Rukol kemarin Bu ya, saya melihat akronim program-program dari teman-teman itu sungguh istimewa. Memancing saya untuk juga ikut membuat akronim yang supaya orang melihatnya program ini menarik begitu, dan saya sudah supaya orang itu bertanya-tanya seperti apa sih program ini. Nah, saya juga sudah membuat program namanya itu Jumpa Besti Bu. Namanya Jumpa Besti ya. Itu singkatan dari Jumat pagi, bersihkan hati, diri dan lokasi ya. Sekali Bu. Jadi dari program ini saya ceritakan sedikit ya. Jadi nanti setiap hari Jumat pagi di dalam minggu pertama dalam 1 bulan itu anak-anak yang di sekolah ini karena ada 2 agama ya Bu, guru agama Islam dan Kristen juga ada. Ini merupakan aset aset dari modal manusia Bu yang harus diberdayakan. Jadi saya menggunakan program Jumpa Besti ini untuk yang pertama bersihkan hati. Jadi nanti di setiap Jumat yang beragama Islam bisa memanfaatkan modal fisik berupa musolanya baru Bu. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang beragama Islam. Bisa untuk kalau pagi itu baca surat pendek untuk sholat. Kemudian untuk yang beragama Kristen, karena sudah memiliki guru agama Kristen, jadi anak-anak ada program yang namanya nanti ada puji-pujian, ada doa pagi seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan bersihkan diri. Nanti saya ingin anak-anak itu fokus untuk kebersihan kuku Bu, karena saya melihat kok selama ini anak-anak kukunya hitam waktu ke meja saya itu, waduh. Ketika makan itu kukunya kenapa seperti ini. Nah ini kalau zaman saya SD dulu pasti ada pemeriksaan itu Bu ya. Nah ini tapi sekarang kan nggak boleh main pukul ini dengan jari. Saya ingin kembali menumbuhkan dari kebersihan diri anak-anak, mulai dari kebersihan kuku. Jadi nanti anak-anak bisa bergantian belajar menjadi student agency Jadi nanti anak-anak bisa menjadi dokter kecil, bergantian bagaimana memeriksa dari kebersihan teman yang lain. Dan yang terakhir adalah bersihkan lokasi. Jadi anak-anak ada pembiasaan membersihkan lokasi. Jadi nanti ada jadwalnya, bisa membersihkan kelas atau lingkungan, tempat ibadah dan sebagainya. Seperti itu Bu, gambaran dari program Jumpa Besti. Bagus sekali, saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah direncanakan dari Bu Ita. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oh iya Ibu Ita, tadi Bu Ita menceritakan tentang kuku ya.
ada sedikit cerita dari adik saya. Adik saya kan pernah ikut program dari pemerintah waktu itu, programnya SM3T. Itu sarjana mendidik daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah itu penempatannya di Nusa Tenggara Timur, Waingapu, Nusa Tenggara Timur penempatannya. Nah di sana itu memang terpencil sekali Bu, listrik tidak ada, sinyal tidak ada. Kalau malam itu pakai apa itu diesel gitu Untuk penerangan. Ya penerangannya. Bahkan adik saya itu pernah beli listrik tenaga surya. Jadi kalau malam itu pakai tenaga surya, lampunya itu pakai itu. Nah itu digunakan di sana karena saking keterbatasannya. Nah, tetapi karena terbatasan itu, maka adik saya itu irit sekali. 1 bulan itu untuk makan itu hanya 100.000. Karena kok irit kenapa? Saya tanya itu ternyata masaknya itu jadi satu dengan teman-temannya. Kemudian untuk sayurnya itu sudah dari warga kampung, jadi hanya untuk beli beras ya itu seperti itu. Tapi mirisnya di sana itu muridnya itu kukunya itu panjang-panjang dan kotor gitulah Bu, kotor, tidak pernah dipotong panjang-panjang. Kalau motong itu pakai alat pisau. Akhirnya sama adik saya itu ke kota beli potong kuku itu berapa lusin gitu. Jadi itu dibuat aset di sekolah. Setiap hari apa ya seperti ibu kita tadi, setiap hari apa itu digunakan untuk memotong kuku. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Jadi untuk aset sekolah ya itu setiap hari apa itu memotong kuku. Nah itu seperti itu. Saya jadi teringat tadi potong kuku. Saya juga menggunakan program itu tapi di Nusa Tenggara Timur sana. Itu karena daerahnya memang primitif ya Bu ya. Tidak ada, memang alat itu di sana tidak ada. Dan mendapatkannya harus ke kota. Ya, belinya ke kota dan jarak tempuhnya 3 jam. Nah, seperti itulah gambaran yang ada di sana. Dan sepertinya kita harus bersyukur Bu ya di sini. Iya betul. Kita di rumah potong kuku itu banyak, tapi terkadang anak-anak itu kukunya kok tetap panjang-panjang. Nah ini harus digalakkan kembali. Iya betul. Bagus sekali itu, menginspirasi sekali. Alhamdulillah Ibu Ita, tak terasa kita sudah berada di akhir pendampingan. Ternyata Ibu Ita sudah bisa melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Terus rekan sejawatnya juga responnya bagus sekali, juga ikut memahami sepertinya, ikut memahami bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan. Progresnya bagus kalau menurut saya. Ternyata teman Ibu Ita responnya bagus, bisa mengikuti apa yang diobservasikan di pembelajaran tadi. Bagus sekali pasca observasi tadi, menurut saya luar biasa, sudah memenuhi kriterianya. Kita dan juga Bu Ita juga sudah bisa melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat dengan baik. Oh iya Bu Ita, di akhir pendampingan ini bagaimana Ibu Ita menjalani program pendidikan guru penggerak ini? Hal apa yang menurut Ibu Ita paling Ibu Ita kuasai, dan materi-materi yang sudah dipraktekkan apa saja? Tentunya dari modul 1.1 sampai modul 3.3 ini memang luar biasa ilmunya. Banyak sekali, dan tentunya mulai Maret sampai detik ini tak terasa kalau dulu membayangkan bagaimana kok lama sekali dan ternyata sekarang sudah di akhir. Dan menurut saya modul yang paling saya suka dan paling saya kuasai itu tentang coaching Bu. Saya suka dengan program untuk modul itu karena saya merasa bisa membantu rekan sejawat yang mempunyai masalah,
Saya sukanya itu karena teman saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dari pertanyaan yang saya ajukan itu ternyata teman bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu ya. Yes. Ternyata itu merupakan hal menarik yang ada di modul-modul ini. Ternyata coaching ya Bu ya. Kalau saya itu dulu yang paling saya nggak suka coaching. Berarti kebalikannya ini. Iya. Karena terus terang Bu Ita, saya itu untuk apa itu kosakata saya itu komunikasi saya itu kurang waktu itu, karena itu saya belum benar-benar menguasai istilahnya bagaimana sih cara komunikasi yang baik, terus apa itu yang harus saya katakan apa, yang harus saya tanyakan apa. Waktu itu saya tuh masih meraba-raba seperti itu. Terus memang perbedaannya materi yang guru penggerak saya dulu dengan yang sekarang itu memang berbeda. Kalau dulu itu saya coaching hanya materi coaching saja, tidak ada coaching untuk observasi pembelajaran itu belum ada. Nah, ternyata di pendidikan guru penggerak ini coaching dimasukkan ke dalam observasi pembelajaran. Mungkin itu yang membuat Ibu Ita menjadi lebih senang karena ternyata bisa memecahkan permasalahan di pembelajaran. Kalau saya dulu itu memang ada coaching untuk memecahkan pembelajaran, tapi tidak ada pra-observasi, kemudian observasi, pasca observasi itu belum ada. Ya, mungkin hal inilah yang menjadi lebih mantap untuk kita. Ya, memang saya tuh di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini mendapatkan materi ini bahwa ternyata coaching bisa digunakan untuk supervisi akademik. Itu memang juga ilmu baru gitu ya. Berarti materinya ada peningkatan dulu dari Ya, angkatan dulu dengan sekarang itu. Iya memang. Ada Ya ada perbedaan. Itu atap itu juga ketika saya belum ada. Dan ini juga baru ada. Memang ada beberapa tambahan sedikit. Tidak berbeda jauh tapi dikembangkan seperti itu kalau menurut saya. Ibu Ita, materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam dari modul-modul yang sudah dilalui? Kalau membingungkan ini Bu, di modul 3 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini yang membingungkan saya Bu. Kadang saya harus melawan apa ya, kebenaran dengan kebenaran. Nah ini kalau dalam pengambilan keputusan itu terkadang saya masih merasa bingung. Harus dipelajari lagi ya Bu ya. Ya perlu dipelajari lagi tentang pengambilan keputusan. Memang ada dilemanya untuk pengambilan keputusan ini dan kita harus benar-benar bisa mantap. Oh ternyata itu kalau dimasukkan ke dalam apa itu materi dengan guru penggerak itu masuk ini, dan pengambilan keputusan yang baik itu ternyata ini. Kita harus benar-benar memilah-milahnya terlebih dahulu. Memang itu benar ya, memang itu membutuhkan suatu pemikiran. Karena kita harus memikirkan banyak pihak tentunya Bu. Ya betul sekali. Baik ya Bu, terima kasih. Berbagai kegiatan sudah dilalui, kemudian Ibu Ita juga berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring dengan rekan sejawat, dan saya juga senang sekali ternyata Ibu Ita sudah bisa melaksanakan kemarin apa sih terakhir tes Tesnya. Iya, tesnya. Gini Bu, nilai itu hanya sebuah angka. Ya, jangan terpancang kalau nilai jelek bagaimana, enggak usah. Jadi yang penting kita melaksanakan, untuk hasilnya kita serahkan saja. Jadi enggak usah terpikirkan oh nilai saya jelek nanti gimana kalau enggak lulus, enggak usah. Jadi yang penting kita menyelesaikan tugas, sudah berusaha yang terbaik. Itu yang intinya di pendidikan guru penggerak itu, bukan nilai. Karena nantinya yang nilainya 100 dan 90 hasil akhirnya sama, semuanya akan lulus. Jadi
kalau menurut saya nilai itu bukan acuan, ya bukan patokan. Nah seperti itu. Wong kita itu seorang guru Bu, sudah biasa menilai murid kita. Nah, ya toh sering menghadapi ujian ya. Jadi itu ujian hidup. Sehari-hari sudah menghadapi ujian. Iya. Nah, murid kita itu kan ada yang nilainya bagus, jelek, kan semua murid kita sama. Malah saya itu mengapresiasi murid itu yang tidak bisa, tapi dia berusaha, daripada murid yang bisa setelah selesai main-main. Nah, lebih baik murid yang berusaha belajar daripada murid yang bermain. Kalau saya sudah bisa, saya bermain saja. Nah, kita itu menilainya dari situ. Malah kadang itu Bu, murid yang nilainya bagus itu etikanya itu kurang. Kadang ya ada yang etikanya bagus, tapi merasa sudah punya power ya, nilai plus power. Nah kadang seperti itu akhirnya etikanya berkurang. Itu plus minusnya itu ya. Malah kadang itu murid yang kurang bisa, tidak bisa itu malah etikanya bagus sekali. Di jalan itu ada itu murid saya itu belum bisa baca kelas 6. Pernah saya itu di Ngancar, kan Ngancar daerah pelosok itu ada kelas 6 itu belum bisa baca, tapi dari jauh Bu itu sudah ketemu saya, dari jauh itu sudah manggil saya Bu Devi gitu. Tapi kalau murid yang pintar kadang di dekat saya itu enggak apa itu enggak manggil saya, malah kakaknya itu enggak kenal ada seperti itu. Ya memang gimana ya, etika itu bukan dinilai dari pintar atau tidaknya murid, itu memang dari dirinya sendiri. Apa itu? Nah di pendidikan guru juga seperti itu. Meskipun nilai postesnya baik jelek ataupun nilai postnya 100 itu sama, kalau saya menurut saya itu sama saja, tidak ada bedanya. Untuk selanjutnya, oh iya Ibu Ita nanti mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Ya. Nah ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6 Bu Ita. Menyebarkan kuesioner survei feedback sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh Bu Ita dengan responden kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid yaitu 5 orang. Kemudian Ibu Ita juga mengisi self evaluation, kemudian melakukan diskusi terkait pemetaan aset yaitu pelaksanaan sebelum pendampingan individu ke-6. Hal-hal yang harus dilakukan Ibu Ita yaitu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian mengundang aktor yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi, kemudian membuat notulen hasil diskusi, berarti ada absensinya ya Bu ya, kemudian notulen juga, mengambil foto kegiatan, harus ada fotonya. Yang terakhir adalah mengumpulkan hasil pemetaan. Jika hal-hal terkait pembelajaran yang ada di RMS ada kendala, bisa didiskusikan dengan saya, nanti saya sampaikan kepada Bapak Fasilitator ya. Kemudian untuk persiapan PI 6 itu tadi sudah selesai. Semoga nanti kita dalam pelaksanaan PI 6 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin rupal terakhir, aduh mewek ya Bu ya, sampai jam 10 iya langsung mewek ya, dibuat mewek ya Allah. Ya memang gimana ya, 1 minggu sekali kita bertemu di dunia maya, meskipun hanya dunia maya tapi terasa dekat sekali gitu ya. Memang biasanya kita 1 minggu rukor, akhirnya tidak ada. Memang ada yang sesuatu yang hilang. Terkadang dirindukan Bu. Yeah. Waktunya rukol sekarang tidak ada, jadwalnya sudah habis. Dan kalau dulu mau rukol, waduh ada rukol, ini harus mata kegiatan. Nah tapi ternyata sekarang rinduan hal-hal tersebut ya, nggak apa-apa Bu.
Mungkin nanti kita juga akan menunjukkan saat-saat PI seperti ini. Masih kurang satu. Iya, masih kurang satu lagi. Semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Terima kasih, hari ini luar biasa sekali. Kita sudah bisa menyelesaikan pendampingan individu kelima ini. Saya mohon pamit. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Ita ya.